gitu. Sampai of degree. Mbak Rini saya benarkan ya. Mas Triatno benar. Mas Triatno benar. Ya, satu orang lagi. Mbak Yusnita maaf ya, tadi tunya udah dipakai di PPT jadi nggak saya masukkan. Satu orang lagi. Nggak apa-apa. Iya benar nggak apa-apa. Little bit tadi ya ya Mbak Rini benar, udah saya benarkan. Too many, a little bit. Oke. Mbak Linda Sari, ada yang salah dengan too many ya. Fully boleh. Mbak Ari, sudah. Dan Mbak Ari, fully. Yes. Secara penuh kan? Penuh gitu. Full. Oke. Ya. Oke, and then adverb of manner. Ini keterangan cara. Jadi misalnya bagaimana kita melakukan suatu pekerjaan itu, kayak kita berlari dengan cepat. I run quickly. I run fast, misalnya gitu. Ya, nah biasanya ini ya, tunggu belum disuruh. Aduh. Saya pusing langsung. Pusing pala Barbie langsung ya. Bentar. Apa Mbak? Apa boleh pertanyaannya apa? Oh, nah, ya, ini example bentar. Ini kata-katanya dulu, baru nanti saya kasih contohnya satu-satu. Oke. Nah, adverb of manner, misalnya caranya kayak saya melakukan sesuatu dengan baik. Dengan baiknya itu termasuk adverb of manner, cara melakukannya. Oh, tuh Mas Triatno bilang udah pada tahu, berarti saya nggak perlu jelasin lagi ya. Loh, Mas Triatno bilang udah pada tahu. Waduh, saya pulang aja deh. Oh ya. Iya. Widih, benar. Antusias, benar. Oke. Ini termasuk keterangan cara. Jadi biasanya kalau dalam kalimat dia ada kata kerjanya. Misalnya saya menulis dengan rapi. Dengan rapi itu adalah caranya. Cara kita menulis gimana? Dengan rapi. I run quickly. Gimana cara berlarinya? Dengan cepat. Jadi dengan, dia pakai kata dengan kalau mengartikannya dengan. Nah, biasanya adverb of manner ini biasanya ya, tapi tidak semua kata. Biasanya adalah kumpulan dari kata sifat tambah ly, tambah ly. Jadi kayak misalnya tuh tadi Mbak Rini ada kasih contoh slowly. Slow itu apa? Pelan atau lama. Nah, ly-nya itu artinya dengan. Jadi dengan lama. Misalnya I walk slowly. Aku berjalan dengan pelan atau dengan lambat. Nah, jadi misalnya smoothly itu kan artinya ya lancar. Smooth itu lancar. Ditambah ly dengan lancar. Tuh. Jadi arti ly di sini itu yang saya tulis Mbak di PPT saya. Quickly, well, smoothly. Kayak smoothing. Smoothing rambut. In my PPT, you cannot see my slide. Yeah. Adverb of manner and then quickly, well, and smoothly. Okay. Ya, benar. Julius drives carelessly. Benar. Oke. Sudah ya, kayaknya ini yang sudah ngerti aja yang saya kasih nilai deh. Sudah, sepertinya kalau diminta lagi terlalu berlebihan kayaknya. Mbak Arningsi. Oke. Mbak Rini. Oke, Mbak Yusnita hard-nya benar. Jadi enggak semua ya, enggak semua pakai ly. Jadi hard itu benar, work hard, fast. Fast itu enggak pakai fastly.
Ya, fast doang. Oke. Nah, yang terakhir adalah adverb of frequency. Ini lebih kepada, kalau frekuensi itu berarti menyatakan keseringan. Menyatakan dia sering atau enggak. Misalnya, tidak pernah sama sekali. Saya kita tanya, kamu sering ke Taiwan enggak? Enggak pernah gitu, never. Atau dia bilang jawab sering atau selalu. Nah, udah dijawab, Mbak Dede Dewi. Benar, sometimes. Jadi kayak sometimes juga bisa kadang-kadang. Jadi menyatakan suatu pekerjaan itu dilakukan berapa kali. Atau bisa juga kita pakai dengan once time atau two times, 2 kali gitu. Itu juga termasuk dalam adverb of frequency. Ya, usually juga benar. Wah, sudah pintar-pintar semua ini. Saya pulang saja. Kalau first, really, okay. So for this is there any question? Untuk ini ada pertanyaan nggak? Okay. For adverb of manner, you just put subject and then verb. The very important is you have a verb. Jadi harus ada verbnya untuk adverb of manner. Karena adverb of manner ini menerangkan cara kita melakukan pekerjaan. Jadi kayak misalnya saya menulis itu kan kata kerja ya. I write quickly. Saya menulis dengan cepat. Jadi quickly-nya itu menerangkan bagaimana kita menulis. Atau I write slowly. Karena dia menyatakan cara kita melakukan pekerjaan. Manner itu artinya cara atau gaya, ya, cara atau gaya. So how about the other? Is there any question? No. Okay, no. We continue to the rule. Nah, untuk bahasa Inggris kadang-kadang tuh adverbnya diletakkan setelah bukan setelah ini, bukan before the verb. Ya, before, salah, afternya nggak ada ya. Before the verb. Jadi misalnya kayak she often misalnya, atau she sometimes bla 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 bla. Nah, kecenderungan padahal dalam bahasa Indonesia kecenderungan itu kalau misalnya adverb diletakkan di awal kalimat. Misalnya secara baku, ini kita bicara secara baku ya. Misalnya kadang-kadang saya, jadi letakkannya di depan kadang-kadangnya. Bukan saya kadang-kadang, walaupun dalam ngomongan itu boleh gitu. Saya kadang-kadang gini gitu. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia yang bakunya adalah kadang-kadang saya tidak makan misalnya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, she sometimes doesn't eat. Misalnya seperti itu. Jadi sometimes-nya bisa diletakkan setelah subjek. She sometimes. Bisa dapat yang saya bilang? Oke. Saya ketik deh. Ini dua kalimat yang sama artinya ya, meaningnya sama, tetapi cara mentranslate-nya beda gitu. Jadi she sometimes di dalam bahasa Inggris itu kadang-kadang adverb tadi kata keterangannya. Jadi kata keterangannya itu diletakkan sebelum kata kerja atau sesudah subjek. Subjeknya di situ she. She sometimes doesn't eat. Dia kadang-kadang tidak makan. Nah, itu memang baku. Kalau dalam ucapan itu baku. Tapi sesuai EYD, itu sesuai dengan formalnya gitu. Jadi kadang adverb dalam bahasa Indonesia itu diletakkan di awal kalimat.
Kayak kadang-kadang dia tidak makan. Jadi kadang-kadangnya diletakkan duluan. Oke. Atau yang paling seringnya itu adalah she, then, misalnya kayak gitu. Kalau ini gimana cara mentranslate-nya? She then come to my house. Gimana ini mentranslate-nya? She then, iya benar. Jadi lalunya atau kemudiannya itu diletakkan di depan. Lalu dia datang ke rumahku atau kemudian dia datang ke rumahku. Jadi jangan dia lalu datang ke rumahku. Nggak dapat ininya. Bisa? Okay. And then he sometimes lazy. L-A-Z. Yeah. Okay. Setelah itu, ya. Nah, kalau dia adjective dia harus pakai to be, Mbak. He is sometimes lazy to work. Ya. Oke. Rule yang ketiga itu polanya tidak terikat dengan teks sumber. Teks sumber maksudnya teks yang mau diterjemahkan. Misalnya kita mau terjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Berarti teks sumbernya apa? Kita ya. Ya, benar. Jadi, teks sasaran adalah teks yang kita akan mau terjemahkan ke dalam bahasa apa gitu. Jadi, teks sasaran di situ apa? Bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Teks sasarannya? Bahasa Indonesia, ya benar. Jadi, bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, teks sumber bahasa Inggris, teks sasarannya bahasa Indonesia. Oke. Nah, jadi itu tidak terikat. Jadi, misalnya kayak tadi, she sometimes doesn't eat. Jadi nggak terikat harus kita terjemahkan sesuai dengan dia kadang-kadang tidak makan. Nggak, kadang-kadangnya bisa kita pindahkan, asal artinya tetap sama. Jadi nggak terikat harus diterjemahkan satu-satu. Satu kata. Enak dibaca, tapi tetap harus sesuai dengan EYD, Mbak ya. If sometimes, ya bisa. Jadi kalau bahasa Inggris itu bisa diletakkan di sebelum atau setelah. Tapi bahasa Indonesia secara baiknya adalah di awal kalimat, Mas Triatno. Itu sama, artinya sama kok. Okay, we continue. And then this one is pronoun. Pronoun tadi kata ganti diri. Jadi ada orang pertama tunggal, orang kedua, ketiga. Kalau mbaknya masih ingat pelajaran bahasa Indonesia, ini cukup membantu sebenarnya. Jadi kalau misalnya mungkin tapi dalam bahasa Indonesia kita nggak ada belajar he, she, it. Kita cuma bilang dia. Tapi dalam bahasa Inggris, he itu untuk laki-laki, she perempuan, terus it untuk benda. Ini salah ya. Itu salah. Seharusnya benda. Bukan person ya. Itu lebih ke benda. Nah, setelah itu ini saya ambil dari Google, maaf. Saya nggak cek lagi tadi. Nah, setelah itu ada yang plural. Plural itu jamak berarti. Jamak kayak we. We itu kami atau kita. Ya, orang pertama. Orang pertama maksudnya pembicaranya ikut. Orang kedua biasanya itu adalah pendengar. Oke. Kalau dibilang first person berarti orang speakernya, yang bicara. Yang bicara ikut. Orang yang kedua berarti pendengar. Orang ketiga orang di luar dari pendengar dan pembicara. Oke. Dia, misalnya aku berarti itu adalah orang pertama tunggal. Itu I. Nah, jadi setelah itu object pronouns, objek. Nah, dalam bahasa Inggris pronounnya untuk objek itu beda.
Jadi I ganti jadi me, you tetap. Kalau she jadi her, we berubah jadi us. Saya rasa semuanya udah ngerti ya untuk ini ya, atau Mas? Oh, oke. Nah, setelah itu ada possessive adjective. Ini maksudnya kayak kepunyaan. Jadi bajuku, misalnya bajuku, berarti my clothes atau my t-shirt, is okay. Atau buku kami, ya, our books, good. Ya benar Mas Retno. Setelah itu kamar mereka, their room, ya, good. Jadi their room. Nah, bedanya apa coba bahasa Indonesia dengan Inggris? Dari yang saya bilang. Iya, benar. Nah, benar. Jadi untuk yang namanya, ini kan possessive adjective. Kenapa dibilang adjective? Karena dia diletakkan di depan. Dia menerangkan kata benda. Oke. Jadi setiap yang namanya ada adjective dan noun, itu biasa dibalik. Jadi kayak misalnya wanita cantik. Apa bahasa Inggrisnya? Ya, beautiful. Ya, beautiful girl, woman atau beautiful lady ya gitu. Jadi kalau dibilang gadis cantik, gadisnya kan di belakang, lady-nya atau woman-nya atau girl-nya di belakang. Beautiful-nya itu adalah adjective. Adjective itu di depan. Gitu. Jadi kalau misalnya ada namanya adjective dan noun, biasanya akan dibalik mengartikannya. Oke? Nah, untuk possessive pronoun, ini kita tidak pakai kata benda lagi. Kita langsung bilang, it's mine, itu punyaku, gitu. Barangnya udah tahu. Jadi misalnya kita udah tunjuk, that, itu. Jadi langsung kayak pakai, kita langsung misalnya ada buku di meja, gitu. Kita langsung tunjuk, it's mine, gitu. Kita langsung bilang. Kita nggak sebut the book. Bisa sih the book is mine, tapi the book nggak boleh pakai mine book, nggak boleh pakai mine book. Jadi mine itu berdiri sendiri. Ya, his father. Nah, misalnya kita mau bilang, apa mbak? Buku kamu? Ya, your book. Tapi kalau kita mau bilang, it's yours, kita mau bilang ini punyamu gitu. Kita nggak bilang bendanya lagi. Ya, it is. Ya. Atau it is your book. Oke, itu. It's yours atau it is your book. Jadi kalau syaratnya adalah kalau misalnya kita bilang it is yours, pendengarnya harus tahu benda apa yang dimaksud. Jangan kita bilang ini punyamu. Dia nggak tahu punyaku yang mana, iya. Tapi kalau dia nggak tahu apa, nah benar Mas Piatno ini benar mengartikannya. The book is my book. Enggak lah Mas. The book is mine. The book is mine, benar. Setelah itu it is my book. The book is mine. Buku itu punya saya. Itu adalah buku saya. Gitu. Itu sama. Oke, Mas Retno? The book is mine. Karena nggak mungkin buku adalah buku saya. Oke. So, misalnya kalau saya bilang dia adalah ayah saya, bahasa Inggrisnya? Oke. So, kalau misalnya saya juga bisa bilang he is mine. Bisa nggak? Iya, kita nggak tahu tuh bapaknya. Lagian kita nggak bisa bilang mine itu menyatakan dia kepunyaan apa gitu. Bisa jadi kalau kita bilang he is mine itu berarti biasanya pacar sih dibilangnya. He is mine atau you're mine gitu. Biasanya lebih ke pacar, bukan kepada orang tua. Nah, jadi lebih harus spesifik untuk memakai possessive pronouns.
Setelah itu ada reflexive pronouns. Reflexive pronouns ini kayak refleksif itu berarti kan pencerminan, refleksi. Jadi kayak misalnya lebih ke, biasanya di Indonesia diartikan sendiri. Misalnya, I make the cake by myself. Saya membuat kue sendiri. Oke, jadi diartikannya biasa dengan sendiri. I make the cake by myself. Ya, pakai by myself. Dia hanya kalau dibilang refleksif kan dia hanya untuk penekanan doang, untuk menekankan aja. Kalau saya tuh membuat kuenya nggak sama orang, sendiri gitu. Dia menekankan doang. Atau bisa juga I see myself. Jadi jangan pakai I see me. I see myself. Misalnya in the mirror. Aku melihat diriku. Nah, jadi lebih ke artikan diriku. Jadi aku nggak melihat orang lain. Yang aku lihat adalah diriku. Jadi dia lebih kayak penekanan doang. Us and our. I make the cake by myself. Ya benar, Mbak Yusnita. Mbak Yusnita mau nanya yang tadi us dan our. Misalnya, guru memanggil kami. Gimana itu bahasa Inggrisnya? Teacher. Teacher call us. Us, bentar. Nah, teacher call. Okay. The teacher itu subjek kan, benar kan ya? Terjep subjek, setelah itu call itu verb. Jadi biasanya dalam bahasa Inggris nggak disebut predikat, dia sebutnya verb. Jadi subjek, yes, the teacher, setelah itu verbnya adalah call. Nah, objeknya apa? Objeknya cari. Kalau misalnya dia mintanya saya, misalnya guru memanggil saya, berarti me. The teacher call me. The teacher calls me. Ya, berarti kalau misalnya the teacher call memanggil kami, the teacher calls us. Nah, kalau possessive adjective, kami. Ya, benar. Ya. Nah, kalau possessive adjective, dia lebih kepunyaan kayak ku, mu, nya, gitu-gitu. Bukuku, berarti my book. Bukunya, her book. Buku kami. Dia kalau ya, our book. Nah, misalnya possessive adjective ini biasanya berdiri dengan kata benda. Ya. Beda ya, possessive pronoun dia nggak pakai kata benda, tapi possessive adjective harus pakai benda. Jadi dia nggak boleh bilang it is our. Nggak boleh. Jadi it is our apa gitu. Our bag, our computer, our paper, ya. Our teacher. Nah, jadi dia harus ada kata bendanya. Oke? Ada lagi yang mau tanya untuk pronoun? Untuk itu yang saya perbaiki ya Mbak ya, yang third, yang it itu bukan third person tapi third things. Jadi things dia, bukan person. Ya, setelah itu yang ada di posisi pronoun itu sebenarnya ada, itu its. ITS. Ya, it's, bukan not use. Enggak. Ya, possessive adjective dia sama. Okay? Is there any question for this? No? No question? Okay. We continue to the time clause. Now, actually, there are some time clause like while, when. Nah, itu banyak sebenarnya ada time clause-nya. Tapi di sini fokus karena ya di unit 1 nanti kita akan belajar yang lain. Tapi di unit 1 dia fokusnya pada when. Nah, when sendiri itu bisa diartikan kapan, bisa diartikan bila, dan bisa diartikan ketika. Nah, kalau misalnya kalimatnya he phones me when I'm reading a book. When di sini diartikan ketika. Oke, atau bisa juga dibilang saat. Saya lupa tulis. Ketika sama saat sama ya. Dia menelpon saya ketika saya membaca buku. Oke, tell me when you are ready. So this one is when-nya diartikan
Ya, ya, atau bisa juga kapan. Eh, kasih tahu saya ya kapan kamu siap gitu. Bisa juga kapan atau kasih tahu saya bila kamu siap gitu. Tell me when you are ready. When-nya bisa diartikan kapan. Jadi perhatikan kalau misalnya dia tidak sesuai diartikan ketika, kapan dia harus diartikan kapan dan kapan dia harus diartikan bila. Okay. And next is when look at you. when look at when do you mean when I look at you? Harus ada subjeknya, Mbak. When I look at you misalnya. Ketika aku ya benar. Itu lagu. Setelah itu ada tenses. Nah, tenses ada berapa? Widih. Hah? Mas Ratno bilang 32. Ayo sebutkan Mas, 32 itu. Mas Ratno. 32 itu apa aja coba? Oke. Oke. Nah, tapi secara dasar tensis itu cuma bisa dibagi sebenarnya 3 ya. Cuma kalau misalnya saya bagi lagi kayaknya bisa 4 gitu. Nah, sebenarnya itu ada sekarang, masa lampau dan masa yang akan datang. Cuma karena di dalam bahasa Inggris, di dalam bahasa Indonesia tidak ada continuous, jadi saya tambahkan lagi. Jadi dibagi 3, dibagi 4 jadinya. Yang pertama present itu masa sekarang. Nah, dia nanti bisa digabungkan dengan present future, present continuous misalnya. Oke, itu yang dari 4 ini dikawin-kawinkan jadi 16 makanya. Dikawinkan benar. Iya benar yang sedang dikerjakan sekarang. Yang pas berarti yang sudah. Iya, present yang sekarang, pas itu yang lampau. Nah, beda. Yang present itu misalnya menyatakan sesuatu yang general. Misalnya, kita mau bilang presiden kita sekarang adalah SBY. Oh ya, Jokowi ya. Udah ganti ya? Soalnya saya di Taiwan soalnya. Nggak lah, bercanda. Oke. Ya, Jokowi. Nah, setelah itu, kalau continuous lebih kepada kata kerja. Kata kerja misalnya, saya sedang belajar. Kegiatan. Kalau present lebih kepada informasi dia. Jadi memberitahu, misalnya, ibu kota Indonesia adalah Jakarta, misalnya. Nah, jadi itu pakai present, nggak boleh pakai continuous. Jadi dia lebih ke informasi. Atau misalnya my father's name, nama ayah saya, bla 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 gitu. Itu present. Nggak nyoblos misalnya. Saya nyoblos Mas Tri. Saya bercanda, oke? Kalau pas, nah pas biasanya pakai verb, ya bisa pakai verb to atau verb 3. Kalau verb 3 dia nanti pakai past perfect yang sudah lampau, pakai had dia biasanya, had atau have atau has. Oke. Berulang-ulang bisa, iya benar-benar. Mas Riatno juga bilang kalau yang berulang-ulang, misalnya kita melakukan pekerjaan itu setiap hari. Saya selalu belajar. Selalu belajar berarti pakai present. Tapi kalau saya sedang belajar, continuous. Kalau kita mau bilang kemarin saya belajar berarti pakai past. Besok saya akan ke Taipei. Future. Good. Nah, ini karena masih unit 1 jadi masih yang general saya ini. Saya cuma refresh. Oke, jadi untuk present, past, future, and continuous sudah ngerti ya? Bagus. Di bagian mananya, Mbak?